Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatan wa salaman ala rasulillahil azim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Aqul azlam wa aqbah al-ulama wa aswa al-ulama ma kana yakumu jamban bi jambin ma'az zalimin wa huwa araf anna adh-dhulma kana ma'ahu wa huwa arafa annahum zalimun wa huwa araf annahum kanu mujrimin. Seburuk-buruk ulama atau man dhanna annahum minal ulama, atau mereka yang mengira dirinya sebagai seorang ulama, alladzi yakun ma'adh zalimin, yang senantiasa berdiri, yang senantiasa yu'awin adh-dhalimin, membantu orang-orang yang zalim, baik dia penguasa, baik dia pengusaha. Bahwa ya'rif annahu kana anna dzalika ar-rajul annahum zalimun. Dia tahu pasti bahwa orang itu penguasa atau pengusaha atau siapa saja adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang seringkali merampas hak orang lain, yang seringkali menempatkan seseorang yang tidak sesuai pada porsi dan proporsinya. Huwa ya'rif annahum zalimun. Dia tahu pasti bahwa orang-orang yang dia bela, orang-orang yang dia bersamanya adalah melakukan kezaliman terbuka, kezaliman telanjang, tapi dia tetap membelanya, dia tetap menjadi advokat dari kezaliman itu. Bahkan dia senantiasa menutupi kezaliman orang yang bersangkutan agar mendapatkan sesuatu. Baik sesuatu itu berupa fulus, berupa uang, berupa finansial, berupa kedudukan, berupa kemasyhuran, berupa kepopuleran, dan lain-lain yang sifatnya adalah dunia. Maka orang-orang seperti ini atau ulama seperti ini disebut ulama ad-dunya. Ulama ad-dunya, ulama al-mutasabiquna fi talabid dunya. Para ulama yang hanya mengejar, berburu dan terbirit-birit di belakang dunia, di belakang kedudukan, di belakang kepopuleran. Kepekaan hatinya bahwa itu zalim, bahwa itu gelap, bahwa itu gri, bahwa itu kelabu, tidak lagi berfungsi karena dia salah asupan, salah konsumsi dari apa yang seharusnya dia konsumsi. Baik mungkin konsumsi haram atau syubhat, atau konsumsi ilmu pengetahuan yang buruk sehingga menjadikan hatinya tidak memiliki cahaya yang bisa mendeteksi apakah sesuatu itu adalah zulm, adalah az-zalam, adalah kegelapan, adalah kezaliman, adalah kelaliman, adalah kejahatan, adalah kerusakan, dan seterusnya.
Karena seseorang yang telah terbiasa memakan, mengkonsumsi hal-hal yang buruk, maka sekali lagi baik konsumsi pikiran atau konsumsi jiwanya atau konsumsi fisiknya yang keliru, maka akan memunculkan kematian kepekaan. Sehingga terjadi adalah dia tidak lagi peka, apakah laisa lahu furqan, ya, tidak bisa membedakan antara la yufarriq bainal haqq wal batil, bainadh dhalam wan nur, bil haqq wal batil, bainadh dhalam wan nur. Fa kullu ma yaf'aluhu huwa daiman ma'al batil. Limadha? Lianna huwa kana batilan min nafsihi. Karena konsumsi yang dilakukannya adalah dia mengkonsumsi hal-hal yang batil, sehingga antar kebatilan memiliki chemistry-nya yang akibatnya dia suka pada kebatilan itu. Dia suka pada keburukan karena dirinya sendiri adalah keburukan. Tentu saja tidak mungkin bersatu antara cahaya dan gulita, antara baik dan buruk, antara minyak dan air. Dia akan terus memisahkan diri karena ada garis demarkatif antara keduanya. Para ulama asu daiman yurid ma aswainas. Daiman yurid as'al dunya wa as'al mal. Wa la ya'rif la yastati yufarriq bainal haqq wal batil. Fa hunaka humud, ada kerancauan, ada penghalang. Dia bisa melihat pada sebuah kebenaran, pada sebuah kebatilan. Al-qalbul ladzi kana fi sadri la ya'mal. Hati yang ada dalam dadanya tidak lagi mengalami fungsi yang benar. Falaisa huwa fi qalbihi furqan. Ulama seperti ini yang tukang menjilat hanya karena uang, pasti bukan ulama. Pasti bukan ulama. Seseorang tidak mengapa bergaul dengan penguasa, pengusaha dan semacamnya, asal dia memberikan fungsi peringatan, meluruskan, memperbaiki, membangun. Bukan apabila ada seorang pemimpin yang keliru, dia menjadi penyetempel dari kekeliruannya. Seseorang bergaul dengan penguasa misalnya, penguasa yang melakukan keburukan, maka tugas seorang ulama adalah memperbaiki, meluruskan, menegakkan hal-hal yang condong pada ketidakbaikan. Tapi kalau seorang ulama hanya menjadi penyetempel sesuatu yang buruk kemudian dibenarkan oleh seorang ulama, maka sungguh-sungguh dia adalah ulama sultan atau ulama dunia, bahkan ulama su. Nah, inilah yang disebut oleh para hukama bahwa sayakunu hunaka rijalun jubbatuhum jubbatul ulama wa qulubuhum qulubudz dhi'ab wa fi qaulin akhar qulubuhum qulubul syayatin. Ada orang-orang yang jubahnya, pakaiannya adalah pakaian ulama, yang udeng-udengnya adalah udeng-udeng ulama, lakin hadath annahum karena qulubum dhi'ab, hatinya adalah hati serigala. Bahkan di sebuah perkataan disebutkan hatinya adalah hati setan.
hati-hati bahwa kita para ulama ya, hendaknya menempatkan dirinya sesuai dengan keulamaannya, yakni innama yakhsyallaha min ibadil ulama wal ulama warathul anbiya. Mereka memiliki misi untuk perbaikan, untuk penegakan keadilan, untuk menebarkan kebenaran, dan bukan menjadi penyetempel dari keburukan. Siapapun bisa bergaul dengan siapa saja, apalagi seorang ulama. Dia patut menjadi lentera, menjadi cahaya di tengah kegelapan, bukan menjadi menyetempel kegelapan sebagai sebuah cahaya. Al-haq bayyin. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah kau menjadi orang-orang yang peragu. Qum waqif mal haq wa in kana murran. Ukul haq wa in kana murran. Katakan kebenaran walaupun itu mungkin pahit dan getir. Walakinnahu kama arf al haqqu huwa dawa. Kebenaran itu adalah obat hati, obat masyarakat, obat sosial yang mampu menjadikan negeri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih tentram dengan adanya para ulama yang senantiasa menjadi pelurus kebaikan. Tatkala para ulama dan umara bersatu untuk menegakkan kebaikan, untuk menjadi cahaya bagi masyarakatnya, maka semua negeri akan mengalami atau menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apabila seorang ulama tidak lagi memiliki fungsi menjadi al-wasi, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat, al-wa'id, memberikan ujangan kepada teman-temannya, kepada orang-orang dekat yang bersamanya, para penguasa atau pengusaha atau orang-orang yang ada di sekitarnya, maka akan terjadi imbalancing baik dalam politik, dalam sosial, dalam finansial, dan seterusnya. Karena fungsi ulama adalah fungsi meluruskan, fungsi menegakkan, fungsi mengadvokasi kebenaran, dan bukan menjadi penyetempel dari keburukan. Semoga kita semua menjadi ulama-ulama, atau kalaupun tidak, anak-anak kita menjadi ulama-ulama, dan para ulama menjadi ulama-ulama al-akhirah, ulama nur, ulama al-haq, ulama yang senantiasa memberikan cahaya, dan ulama yang senantiasa berdiri bersama kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.